Ya baik, terima kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isyara Lalang. Saya dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 103-2024-0090, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 2. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas, yaitu tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen dengan mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tugas ujian akhir semester dengan judul tugas, yaitu tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Sebelum kita berbicara mengenai keseluruhan dari komponen manajemen berbasis sekolah, tentu kita akan menjelaskan bertahap-tahap mengenai manajemen berbasis sekolah, mulai dari pengertian sampai akan kesimpulan yang nanti akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian di sini, pengertian manajemen berbasis sekolah di sini, di mana saya mengambil pengertian manajemen menurut Mulyasa 2004. Menurut Mulyasa 2004, dia menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah suatu model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan institusi pendidikan. Jadi manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk desentralisasi manajemen pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Jadi kawan-kawan semua, inti dari penjelasan pengertian manajemen berbasis sekolah menurut Mulyasa ini, di mana dia menjelaskan bahwa segala sesuatu untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu tentu di mana mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan hingga suatu keputusan yang diambil, itu di mana kita memberikan suatu otonomi atau suatu tanggung jawab penuh kepada pihak sekolah. Jadi yang dimaksud dari Mulyasa ini, di mana dia menjelaskan bahwa untuk pengelolaan pendidikan, baik program-program yang terkait dalam pendidikan, itu memberikan otonomi dan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menerapkan itu. Dia pun menjelaskan bahwa partisipasi antara dorongan antara partisipasi antara masyarakat, antara guru, antara komite sekolah merupakan peran penting di mana dapat mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Itu yang dimaksud dari Mulyasa 2004. Kemudian kita masuk pada tujuan manajemen berbasis sekolah. Di dalam tujuan manajemen berbasis sekolah ini saya tampilkan ada beberapa poin tujuan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Arti dari tujuan dari efektivitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan ini, di mana kalau kita ingin mencapai tujuan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, tentu seperti yang saya sampaikan tadi di poin pertama, itu di mana memberikan otonomi atau memberikan suatu tanggung jawab penuh kepada pihak sekolah. Dan di dalamnya ada kepala sekolah, di dalamnya ada guru, komite sekolah, dan lain sebagainya. Itu merupakan peran penting di mana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu. Itu pengertian dari tujuan pelaksanaan bagaimana mendapatkan atau mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Jadi segala sesuatu baik program-program maupun dalam keuangan, dan lain sebagainya terkait dalam pendidikan, tentu memberikan suatu otonomi atau tanggung jawab penuh kepada pihak sekolah. Itu tujuan. Kenapa? Karena sebagai pihak sekolah seperti kepala sekolah maupun guru-guru, itu mereka yang lebih tahu bagaimana menerapkan, bagaimana melakukan sesuatu, mengambil suatu keputusan untuk bisa mencapai suatu tujuan pendidikan itu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder pendidikan. Ya seperti saya sampaikan tadi di poin pertama, yaitu di mana partisipasi, di poin kedua ini meningkatkan partisipasi ini artinya keterlibatan masyarakat, artinya partisipasi antara masyarakat, partisipasi antara guru, kepala sekolah, komite sekolah,
orang tua siswa merupakan peran penting di dalam pendidikan. Artinya di dalam pendidikan bagaimana mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu itu. Artinya partisipasi antara pemerintah, antara masyarakat, antara orang tua siswa, antara komite sekolah, antara tokoh masyarakat, antara kepala sekolah, antara guru, dan banyak hal lagi, di mana partisipasi ini merupakan peran penting karena merupakan sebuah dukungan yang baik bagi peserta, bagi pendidikan, di mana mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan bersama. Itu di poin kedua mengenai tujuan pendidikan. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah. Untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang bermutu seperti saya sampaikan tadi, di mana seseorang yang bersangkut paut di dalam pendidikan, termasuk ya terkhususnya pihak sekolah, yaitu guru, kepala sekolah dan sebagainya, merupakan peran penting karena kita memberikan suatu tanggung jawab besar kepada mereka, dan tanggung jawab itu pun arti dari meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah ini artinya bagaimana mereka melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan, baik keputusan yang bagaimana meningkatkan pendidikan yang bermutu, maupun bagaimana mereka mengelola dana keuangan sekolah, maupun bagaimana mereka bisa menggunakan atau menerapkan atau mengadakan fasilitas yang baik bagi peserta didik. Itu memberikan hak sepenuhnya kepada, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk mengelola itu. Itu tujuan. Karena lagi-lagi saya menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi di poin yang kedua, tujuan itu dimana karena kepala sekolah atau guru dan sebagainya dari pihak sekolah ini mereka lebih tahu sesuatu yang ingin akan mereka terapkan. Artinya mereka lebih tahu metode apa yang cocok untuk mengembangkan pengetahuan para peserta didik. Itu di poin 3 mengenai meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah. Itu artinya secara segala sesuatu kebijakan, segala sesuatu keputusan itu yang diambil secara terbuka, yang dilakukan secara terbuka. Nanti antara kerjasama antara peserta antara siswa, antara guru, antara kepala sekolah, antara tokoh masyarakat dan sebagainya, dilakukan secara terbuka. Keputusan pun diambil secara bersama, artinya secara demokratis dan sebagainya. Itu tujuan dari poin kedua, poin ketiga. Kemudian yang ketiga itu mengenai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama ada beberapa poin yang saya tampilkan di sini, yaitu yang pertama partisipasi otonomi. Prinsip-prinsip mengenai prinsip otonomi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dimana kita memberikan hak sepenuhnya atau memberikan otonomi atau memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah, bagaimana mengurus, bagaimana merencanakan sesuatu yang sudah direncanakan, dan bagaimana mengambil suatu keputusan yang baik untuk membangun mutu pendidikan bagi peserta didik. Itu prinsip otonomi. Arti prinsip otonomi ini dimana kita memberikan hak sepenuhnya, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah, baik dalam hal menyusun sebuah program-program yang bersangkut paut atau bersangkutan dengan pendidikan, maupun bagaimana menyusun kurikulum yang cocok untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik, maupun keuangan yang digunakan untuk bagaimana benar-benar menuju pada membangun mutu pendidikan bagi peserta didik itu sendiri. Itu otonomi, itu prinsip manajemen berbasis sekolah yang poin pertama mengenai prinsip otonomi. Kemudian yang kedua itu mengenai prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi ini serasa saya sudah jelaskan, tapi saya jelaskan lagi, di mana prinsip partisipasi ini adalah suatu prinsip yang melibatkan suatu tindakan walaupun memberikan suatu otonomi kepada pihak sekolah, tetapi partisipasi antara kepala sekolah, partisipasi antara guru, partisipasi antara orang tua siswa, partisipasi antara komite sekolah, antara tokoh masyarakat dan lain sebagainya pun merupakan peran penting, di mana itu merupakan salah satu dukungan yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik bagi peserta didik yang nantinya
dia akan menjadikan sebuah pengetahuan atau sebuah alat bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam kerjaannya nanti ketika dia selesai habis sekolah atau habis pendidikan. Itu prinsip yang kedua, yaitu prinsip partisipasi. Kemudian yang ketiga itu mengenai prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini prinsip di mana adalah prinsip di mana semua kebijakan, semua penerapan atau sesuatu yang direncanakan oleh pihak sekolah itu dilakukan secara terbuka tanpa menyembunyikan. Artinya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua publik, terkhususnya dalam pengelolaan dana atau pengelolaan keuangan sekolah. Penggunaan dana untuk itu pun harus benar-benar menuju pada sasaran, benar-benar untuk membangun pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Itu mengenai prinsip transparansi. Jadi maksud saya ulang kembali, prinsip transparansi ini maksudnya adalah di mana seorang pendidik atau seorang kepala sekolah di mana dia menerapkan suatu kebijakan itu secara terbuka tanpa sembunyi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan dana atau bagaimana mendapatkan suatu mutu pendidikan yang bermutu bagi peserta didik dan sebagainya. Berbagai kebijakan yang diambil itu harus secara terbuka. Itu maksud dari prinsip transparansi. Kemudian yang keempat itu tentang prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini dimana dalam terkhususnya dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu menuntut setiap elemen sekolah terutama kepala sekolah dengan tenaga pendidik untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, yaitu dimana prinsip akuntabilitas ini adalah suatu prinsip yang dimana suatu kewajiban atau suatu tanggung jawab besar yang sudah diberikan kepada pihak sekolah itu benar-benar mereka harus melakukan secara tanggung jawab, atau baik itu keputusan yang diambil, baik itu keuangan yang dikelola, baik itu menyusun kurikulum apa dan sebagainya, itu harus benar-benar bertanggung jawab supaya tujuan yang sudah direncanakan dari awal bisa berjalan dengan baik. Artinya suatu tujuan yang ingin kita capai dan sudah direncanakan dari awal itu bisa tercapai dan bisa benar-benar bermanfaat bagi peserta didik yang kedepannya akan menjadi sebuah alat untuk dia bertahan hidup melalui kerja. Itu prinsip akuntabilitas. Baik, yang berikut itu mengenai komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Jadi di sini ada beberapa poin yang saya tampilkan, yaitu yang pertama mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Ya, sampaikan tadi bahwa kepala sekolah itu adalah sebuah kunci, ya, sebuah kunci terkhususnya di dalam di dalam manajemen berbasis sekolah atau di dalam pendidikan, karena kepala sekolah itu adalah pimpinan. Jadi dia itu seperti kunci, seperti arah, jadi menuju pendidikan yang bermutu. Karena suatu kebijakan atau suatu perencanaan yang diambil atau suatu keputusan yang diambil pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam kepemimpinan sekolah ini artinya kita memberikan tanggung jawab penuh kepada kepala sekolah, karena di dalam tanggung jawab yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada kepala sekolah, di mana tanggung jawab itu dilakukan secara bertanggung jawab, baik itu penggunaan dana, baik itu keuangan sekolah, baik itu program-program mengenai atau menyangkut dengan sekolah dan lain sebagainya. Itu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua itu mengenai kurikulum dan proses pembelajaran. Bicara mengenai kurikulum dan proses pembelajaran ini merupakan dasar dan penting untuk bagaimana mendapatkan mutu pendidikan itu. Karena ketika menyusun sebuah kurikulum pendidikan, tentu kita harus melihat konteks atau kita harus melihat sesuatu atau apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, karena kurikulum ini adalah sebuah
teori yang akan peserta didik dapatkan melalui pendidik, yang itulah yang akan nantinya menjadi sebuah alat untuk bertahan hidup ketika dia bekerja. Tentu kurikulum yang disusun ini pun dia harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan benar-benar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Itu kurikulum. Dan proses pembelajaran pun harus sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun. Dan kurikulum ini pun disusun melalui mulai dari tahap perencanaan, kemudian evaluasi dari kurikulum yang sebelumnya, kemudian itulah yang akan menjadi pengetahuan, sebuah pengalaman di mana melakukan evaluasi, kemudian ada yang ketika dinilai itu menjadi sebuah kesulitan bagi peserta didik, ya nantinya akan berubah kembali, kurikulum itu akan berubah kembali, kemudian akan diterapkan kembali kepada peserta didik. Itu tentang kurikulum dan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu mengenai keuangan dan pembiayaan sekolah. Ya, di dalam tanggung jawab ya terusnya mengenai pendidikan berbasis sekolah ini, tentu tanggung jawab penuh yang sudah saya sampaikan tadi, tanggung jawab penuh itu diberikan kepada pihak sekolah, tetapi yang menjadi problemnya kalau keuangan atau biaya yang digunakan untuk bertujuan untuk membangun mutu pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, tetapi ketika salah kegunaan tanggung jawab itu, salah menggunakan dana keuangan sekolah itu, tentu tidak akan mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu. Tentu keuangan dan pembiayaan sekolah ini merupakan peran penting, baik suatu program atau baik pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS maupun beberapa bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Artinya beberapa hal itu dilakukan secara bertanggung jawab dan benar-benar memberikan mutu pendidikan. Artinya benar-benar segala sesuatu yang diberikan atau keputusan yang diambil bagaimana menggunakan biaya atau keuangan sekolah itu dengan baik-baik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Itu tentang keuangan dan pembiayaan sekolah. Kemudian yang keempat itu tentang sarana dan prasarana pendidikan. Jadi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangat menentukan efektivitas pembelajaran. Dalam manajemen berbasis sekolah diberi kewenangan untuk merencanakan, mengelola dan mengembangkan fasilitas yang ada. Jadi sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan peran penting di mana mendukung perkembangan mutu pendidikan di dalam sekolah, karena sarana dan prasarana ini merupakan dukungan, termasuk suatu dukungan di mana mendapatkan suatu fasilitas yang baik, mendapatkan suatu apa yang menjadi hak peserta didik untuk dimana mendukung mereka untuk bagaimana mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu. Itu yang kelima. Yang keempat, kemudian yang berikut itu tentang peran serta masyarakat dan komite sekolah. Ya, sudah saya sampaikan tadi, ya partisipasi ya antara masyarakat dan komite sekolah merupakan sebuah dukungan yang baik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Kemudian evaluasi dan monitoring ya. Evaluasi dan monitoring ini peran penting karena dalam evaluasi itu tentu bagaimana kita menilai bagaimana kita menilai perkembangan pengetahuan peserta di dalam kelas, bagaimana kita mengevaluasi dan menilai perkembangan sejauh mana proses pendidikan yang ada, yang sedang berjalan. Ketika dalam evaluasi ini tentu kita akan melakukan monitoring ya, artinya beberapa hambatan yang dialami, beberapa hambatan yang dilewati, artinya kita hadapi, di mana kita mencari sebuah jalan keluar atau solusi, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu, supaya apapun yang kita rencanakan, suatu tujuan pendidikan yang sudah direncanakan dari awal itu bisa kita capai. Itu tentang evaluasi monitoring. Kemudian
berikut itu tentang implementasi komponen manajemen berbasis sekolah. Implementasi komponen manajemen berbasis sekolah itu tentang implementasi kepemimpinan kepala sekolah ya, tentang tadi sampaikan tadi itu mengenai bagaimana kepala sekolah mengaplikasikan, bagaimana dia mengambil suatu tindakan atau mengambil sebuah perencanaan, keputusan dan sebagainya, itu benar-benar menuju pada suatu tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua itu tentang implementasi kurikulum dan pembelajaran yang sampaikan tadi, di mana kita melaksanakan atau menyusun sebuah kurikulum itu pun menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, supaya tidak menjadi kesulitan bagi peserta didik untuk bisa memahami, atau itu menjadi sebuah peralatan yang baik bagaimana dia bisa bertahan hidup melalui pengetahuan ya yang ia dapatkan melalui pendidikan dan pembelajaran ya. Implementasi kurikulum dan pembelajaran, di mana lagi saya sampaikan lagi, di mana ketika guru membawa materi, guru menyampaikan apa yang disampaikan atau sebuah materi yang dibawakan itu pun harus sesuai dengan materi-materi yang sudah tersusun dalam sebuah sistem kurikulum pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang berikut itu tentang implementasi pengelolaan keuangan sekolah. Implementasi keuangan sekolah ini sudah saya sampaikan tadi, di mana seorang kepala sekolah atau pihak sekolah, baik guru, komite sekolah dan sebagainya, bagaimana mereka harus menggunakan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan harus menggunakan tanggung jawab secara baik penggunaan dana, penggunaan keuangan sekolah, baik kurikulum yang disusun, keputusan yang diambil dan sebagainya, itu harus bertanggung jawab, supaya bisa mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu. Itu tentang implementasi pengelolaan keuangan sekolah. Tentang yang kelima itu implementasi pengelolaan sarana dan prasarana yang disampaikan tadi ya, mengenai fasilitas mengenai apa yang menjadi hak mahasiswa di dalam kelas ya, fasilitas, salah satu fasilitas ada pelajaran dan sebagainya, itu harus didapatkan secara aktif, baik fasilitas harus memadai, itu termasuk sebuah dukungan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu. Dan terkhususnya materi pun harus diterima, harus didapatkan secara aktif tiap hari. Itu pun salah satu bagaimana mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Kemudian berikut itu implementasi partisipasi masyarakat dan komite sekolah ya, seperti saya sampaikan tadi, partisipasi antara masyarakat, komite sekolah, termasuk dukungan penting bagaimana bisa mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu. Oke, baik, kita masuk pada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini saya jelaskan di mana sudah saya jelaskan di atas mengenai isi-isi materi mengenai manajemen, komponen manajemen berbasis sekolah. Tentu dalam kesimpulan ini kita tahu bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi atau memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah ya, memberikan sepenuhnya kepada pihak sekolah, baik dalam menggunakan keuangan sekolah, baik itu berbagai macam program-program sekolah maupun kurikulum yang disusun atau sesuatu perencanaan yang dibuat, kemudian pelaksanaan hingga suatu keputusan yang diambil pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, supaya itu menjadi sebuah alat untuk dia bisa bertahan hidup ke depannya melalui kerja, melalui pengetahuan yang ia dapatkan di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan pun kita tahu bahwa partisipasi antara dalam pendidikan terkhusus manajemen berbasis sekolah pun kita tahu bahwa partisipasi antara pemerintah, antara masyarakat, komite sekolah, guru, orang tua dan sebagainya merupakan peran penting juga untuk mendapatkan tujuan pendidikan itu. Karena dukungan dari pemerintah salah satunya adalah memberikan dana BOS untuk membangun membangun fasilitas kampus, memberikan fasilitas yang baik bagi peserta didik, dan dukungan dari masyarakat untuk bagaimana mendapatkan atau mencapai suatu tujuan pendidikan yang bermutu itu. Dari kesimpulan ini saya tutup, dan semoga di video yang saya buat ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.